Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Andrenata STMkom selaku dosen pengampu dengan mata kuliah Keamanan Sistem Informasi. Oke, baiklah. Apa sih keamanan sistem informasi? Nah, keamanan sistem informasi adalah perlindungan data dan sistem dari aspek tidak sah, gangguan, atau kerusakan untuk menjaga kerahasiaan, integrasi, dan ketersediaan. Baiklah, di sini kami akan membahas 4 aspek keamanan, yaitu yang pertama ada privasi, yang kedua integritas, yang ketiga autentikasi, yang keempat availability, serta contoh kejahatan sistem informasi yang ada di Indonesia saat ini. Oke, baiklah, kita akan masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu privasi. Yang pertama itu ada privasi. Dalam keamanan sistem informasi, confidentiality bertujuan menjaga agar informasi hanya bisa diakses oleh pihak yang berwenang. Ini penting untuk melindungi data sensitif seperti informasi kepribadian, rahasia perusahaan, atau data pelanggan. Penerapan menggunakan enkripsi untuk melindungi data saat dikirim atau disimpan. Menerapkan kontrol akses yang membatasi siapa saja yang bisa melihat atau menggunakan data. Menerapkan sistem akses berbasis peran, di mana setiap pengguna hanya bisa mengakses informasi yang relevan dengan pekerjaannya. Contohnya, dalam sistem perbankan, hanya teller dan manajemen yang memperboleh mengakses data nasabah, sementara bagian keamanan tidak bisa melihat data tersebut. Selanjutnya yaitu integritas. Integritas dalam sistem informasi berfokus pada menjaga agar data tetap utuh dan akurat, serta melindungi dari perubahan yang tidak sah. Penerapannya menggunakan checksum atau mapping untuk memastikan agar data tidak berubah di tengah jalan. Kemudian menggunakan audit trail untuk pencatatan otomatis dan menggunakan kontrol akses untuk melacak perubahan yang tidak sah. Contoh dalam dunia nyata, bayangkan kamu mengirim kontrak kerja melalui email. Jika seseorang meretas emailmu dan mengganti jumlah gaji di kontrak tanpa kamu ketahui, itu artinya integritas data sudah rusak. Yang ketiga ada authentication atau autentikasi. Autentikasi adalah proses memverifikasi identitas pengguna sebelum memberikan akses ke sistem atau informasi. Hal ini mencegah akses yang tidak sah. Selanjutnya ada penerapan. Yang pertama, menggunakan username dan password sebagai metode dasar autentikasi. Yang kedua, menerapkan autentikasi 2 faktor atau 2FA seperti kode OTP yang dikirim ke ponsel atau email. Yang ketiga, memanfaatkan biometrik seperti sidik jari atau pengenalan wajah untuk akses yang lebih aman. Selanjutnya untuk contoh autentikasi. Saat login ke sistem informasi akademik di kampus, mahasiswa harus memasukkan NIM dan password. Lalu memasukkan kode OTP untuk memastikan yang masuk itu benar-benar mahasiswa yang bersangkutan atau tidak. Nah, selanjutnya. Oke, selanjutnya ada availability atau ketersediaan. Nah, adalah memastikan bahwa sistem jaringan dan data selalu bisa diakses kapanpun dibutuhkan tanpa gangguan yang berarti. Nah, adapun penerapannya, memasang sistem cadangan atau backup system untuk mengantisipasi kegagalan server yang utama. Nah, terus menggunakan load balance agar beban kerja terbagi secara merata di beberapa server. Nah, contohnya, dalam sistem rumah sakit, availability sangat penting karena dokter dan perawat harus bisa mengakses data pasien kapan saja dalam keadaan gawat darurat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan contoh kasus yang berada di Indonesia tentang keamanan sistem informasi. Nah, contoh kasus yang kami ambil adalah kasus kebocoran data daftar pemilihan tetap atau DPT di situs KPU. Kronologi waktu dan tempatnya itu pada tanggal 28 November 2023 di lokasi sistem situs layanan cek data pemilih. Terdapat pelaku yang teridentifikasi, seorang peretas yang berinisial Jimbo. Jimbo melakukan sebuah peretasan di platform ternama, yaitu Bridge Forum, yang dikenal sebagai tempat jual beli data hasil peretas global. Selanjutnya, aksi yang dilakukan oleh Jimbo telah menyalin dan mengakses data lebih dari 204 juta DPT. Dari sistem KPU, ia membagikan sampel data secara gratis dan menawarkan seluruh data dalam bentuk format CSV
CCF dengan harga 2 Bitcoin, setara sekitar kurang lebih 1 miliar dengan total data tersebut berukuran 500 GB. Data yang bocor berupa NIK, nama lengkap, nomor KK, jenis kelamin, nama alamat lengkap, kode TPS, dan wilayah kabupaten kota provinsi. Analisis teknis kebocoran ini kemungkinan berasal dari sistem pelayanan publik dengan API yang lemah. API endpoint ini tidak memiliki rate limit atau batasan antar pengguna dan tidak adanya sistem autentikasi untuk permintaan data. Baiklah, ini adalah contoh dari kasus kebocoran data daftar pemilih tetap yang terjadi pada tanggal 28 November 2023. Yang pertama ada dampak individu seperti resiko pencurian identitas menggunakan NIK dan KK, target penipuannya melalui finishing scam dan social engineering, dan pemalsuan dokumen seperti KTP, NPWP, dan SIM. Yang kedua ada tekanan publik dan tanggapan komunitas IT seperti desakan masyarakat dan LSM. Audit independen terhadap sistem IT KPU, transformasi KPU dalam publikasi hasil investigasi. Yang ketiga, ada update terbaru per Januari 2024, KPU mengumumkan telah menyempurnakan sistem IT dengan penetration test berkala. Layanan cek DPT online masih offline dan akan diganti dengan sistem baru. Yang keempat, ada aspek hukum dan regulasi UU Perlindungan Data Pribadi. Seperti KPU sebagai pengendali data wajib menjaga keamanan integrasi data pribadi. Oke, kesimpulannya adalah keamanan sistem informasi adalah upaya melindungi data dan sistem dari ancaman berbagai aspek, yaitu aspek ilegal, kerusakan, dan pencurian. Adapun aspek pentingnya meliputi privasi, integritas, autentikasi, dan ketersediaan agar layanan tetap berjalan dengan lancar. Sekian dari video presentasi kami. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Ubur-uburikan Le. Selesai juga Le. Warahmatullahi wabarakatuh. Dalam keamanan sistem informasi, Itu aku nangka. Selanjutnya ada penerapan. Yang pertama, menggunakan username dan password sebagai metode